Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang organ pernafasan pada hewan, sekarang kita belajar apa saja sih organ-organ untuk kita bernafas. Nah, sebelum mulai, coba kamu siapkan dulu buku catatanmu ya. Sekarang kita lihat. Nah, organ pernafasan pada manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan juga alveolus. Nah, supaya kamu mudah menghafalkannya, Ibu punya tepukannya ya. Coba kita pelajari bersama-sama. Organ pernafasan pada manusia: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah, kalau pakai tepukan seperti ini, kamu pasti lebih mudah ketika menghafalkannya ya. Nah, manusia itu bernafas dengan memasukkan udara. Nah, udara-udara itu mengandung oksigen. Jadi kita menghirup udara yang masuk ke dalam tubuh, itu di dalamnya ada oksigen. Sekarang kita lihat apa saja sih fungsi organ pernafasan pada manusia itu. Yang pertama, ada hidung. Nah, hidung itu adalah tempat masuknya udara hingga masuk ke dalam rongga tubuh, jadi sebagai pengantar atau saluran. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Jadi, kamu kan ketika memegang hidungmu atau memegang bagian dalam hidungmu, kamu pasti bisa merasakan adanya bulu-bulu pendek ya, atau rambut-rambut pendek. Nah, itu gunanya untuk menyaring kotoran supaya tidak masuk. Paham ya? Sekarang yang kedua, ada faring. Nah, faring itu merupakan persimpangan di antara pernafasan atau saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi ini sebagai penyaring juga atau penghubung dari bagian depan ke bagian belakang. Sekarang yang ketiga ada laring. Laring itu kalau di laki-laki disebutnya jakun atau tekak ya. Nah, adanya di mana? Adanya di bagian belakang faring. Jadi setelah faring ada laring. Nah, laring itu terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak-kotak. Sekarang selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut sebagai silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi di dalam trakea atau batang tenggorokan ini mengusir atau mendorong keluar debu-debu atau bakteri yang masuk ke dalam organ pernafasan ya. Lalu selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus itu merupakan percabangan antara trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Lalu selanjutnya ada bronkeolus. Nah, bronkeolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Jadi cabangnya bronkus. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus itu terdapatnya di paru-paru. Nah, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dalam alveolus itu dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus itu berbentuk seperti anggur. Nah, jadi tubuh manusia itu menghirup oksigen lalu nanti mengeluarkan racun-racunnya atau karbon dioksida. Sekarang sekali lagi kita ulangi ya. Tepuk organ pernafasan pada manusia: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Hafalkan ya. Nah, sekarang bagaimana sih proses pernafasan pada manusia? Seperti yang Ibu katakan, manusia itu menghirup udara yang di dalamnya ada kandungan oksigen dan mengeluarkan lagi karbon dioksida. Jadi
oksigen masuk dan karbon dioksida dalam tubuh keluar. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Udara itu masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk lagi ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu adalah sebuah pipa yang mulai dari belakang hidung ke mulut. Jadi seperti saluran ya, lalu turun ke dalam paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru, lalu selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Jadi, ketika menghirup udara, itu oksigen masuk, dan ketika menghembuskan nafas, itu yang keluar adalah karbon dioksida. Paham ya? Nah, sekarang banyak yang mengalami gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Jadi kalau ini adalah bawaan lahir. Jadi misalkan kalau ada yang lahir secara prematur atau lahir sebelum waktunya, misalkan pada umur 7 bulan, organ pernafasannya itu masih belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Jadi kalau itu bawaan dalam tubuhnya ya. Lalu yang kedua, karena adanya faktor penyakit. Nah, contohnya banyak penyakit itu adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, atau kanker paru-paru. Nah, seperti sekarang penyakit yang ada saat ini, contohnya adalah COVID ya, atau coronavirus. Nah, itu juga yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Sekarang ada yang ketiga, ada faktor lingkungan. Jika lingkungan kamu kotor atau lingkungan kamu kurang baik atau banyak kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap-asap, nah itu dapat menyebabkan kamu terkena gangguan pernafasan ya. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan berikut dengan baik dan lengkap ya.